Saudara, PSSI resmi memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert, dan Herdman menegaskan misi utamanya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Herdman menyebut sangat termotivasi untuk membawa sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Ia menyatakan bukan hanya melatih, ia juga ingin memahami secara menyeluruh soal budaya masyarakat dan seluruh potensi sepak bola Indonesia. Herdman bilang, Indonesia sudah siap melangkah ke level selanjutnya karena Indonesia memiliki 280 juta penduduk yang sebagian besar mencintai sepak bola. Ia pun ingin membawa Indonesia ke level selanjutnya, yakni tentu saja Piala Dunia. Herdman pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia tahun 2022 dan ia ingin mengulang itu bersama Indonesia, dan itulah yang menjadi motivasinya setiap hari. And I want to be here when this country takes that step. I was there in Canada when we took our step. For the women and the men, I want to be here. This is one of the most exciting opportunities in world football. It's not about ranking. It's not about these teams had better players or you could do this at this World Cup. There is a big opportunity here in Indonesia to go somewhere no group of men or fans have been before, and that's to a FIFA World Cup. That's the mission. Every day I wake up, every day I get out of bed, everything I'll be thinking about other than my family will be qualifying this team for a World Cup, putting the steps in place. Pelatih baru timnas John Herdman menyebut telah menghubungi 60 pemain untuk mendapatkan perspektif soal kualifikasi Piala Dunia. John Herdman menyebut dia akan mempelajari kegagalan timnas justru untuk memperbaikinya. Karena itu tahap pertama yang ia akan lakukan adalah mendengar dari seluruh pemangku kepentingan sepak bola, membuat rencana barulah melakukan aksi. I've already started communicating with the captain and some of the key leaders. I've contacted over 60 players to let them know that I'm here, I'm watching. And then it's building that team around the team, Dr. Milan, etc., who will support a raise in standards and bring the qualification habit that Indonesia has been missing. So the work over the last 15, 20 years of my experience has been qualifying teams for Olympic, World Cups. It's about seeing what's missing in that habit and building it. So short term, listen, understand, but get to action. Dan pelatih timnas John Herdman menyebut sedang dalam proses merekrut asisten pelatih untuk bersamanya menangani timnas Indonesia. Ia bilang akan berusaha melibatkan banyak orang lokal dalam tim kepelatihan seperti yang dilakukannya ketika menangani timnas Kanada. The assistant coaches, that'll be a process over the next 2 to 3 weeks. We'll be making some appointments there. I can't say too much at this moment in time, but that process is underway. The local staff, the analysts, some of the sports science, etc. We will commit our time in Canada with Dr. Milan. Our goal was to leave legacy, to ensure that we, as best we could, used as many local people to give them the experience, because that's important. That's the legacy. When you leave this country, hopefully not too soon, maybe I can live here forever. Who knows? But PSSI resmi memperkenalkan John Herdman sebagai pelatih baru timnas. Nah, apakah ini perubahan besar ataukah optimisme baru lagi? Kita akan bahas bersama manajer timnas Sumarji dan juga analis sepak bola Ihsan Mahar yang telah hadir di studio. Selamat malam Pak Marji, Mas Ihsan. Malam juga. Iya, selamat malam Mas. Pak Marji, saya ke Pak Marji dulu. Satu kalimat dulu pertanyaan untuk Pak Marji. Kenapa harus John Herdman? Jadi kalau ditanya kenapa harus John, yang pertama ini sudah melalui proses yang sangat panjang. Ya. Dikarenakan memang kami ingin dari PSSI menginginkan memilih pelatih yang sesuai dengan karakter apa yang kita inginkan, sesuai dengan budaya kita dan mau mengerti tentang budaya kita,
Dikarenakan kan kita ini tidak hanya memikirkan bagaimana pemain-pemain lokal, tetapi juga kita harus memikirkan pemain-pemain dari diaspora, sehingga itu kita jadikan satu untuk bisa menjadi kekuatan yang sangat besar, dikarenakan kan memang tujuan kita untuk memilih John ini adalah goalnya adalah untuk 2030 untuk Piala Dunia. Ya, lolos ke Piala Dunia. Oke, itu apa ya, main target begitu ya. Target utama memang 2030, tapi ada momen-momen sepak bola besar yang juga akan dilalui oleh John Herdman mulai dari bulan Maret ya, kalau nggak salah ya, bulan Maret, lalu juga nanti Piala Asia dan lain sebagainya. Saya ke Bung Ihsan kalau gitu. Ini pertanyaan yang saya tadi lontarkan di awal. Ini perubahan besar untuk sepak bola Indonesia atau hanya optimisme baru? Karena kalau optimisme baru kita sudah pernah mengalaminya ya di era STY, Patrick Kluivert dan sebelum-sebelumnya. Iya, saya masih melihat ini karena saya melihat supporter juga tidak terlalu hype seperti kita tahu ketika era Patrick Kluivert ini seperti di era Sintayong di akhir 2019 lalu. Jadi semua masih wait and see, semua masih menunggu. Jadi kita bisa bilang sekarang masih ada asa baru atau ada harapan baru di timnas Indonesia karena kita punya mimpi besar ke Piala 2030. Tapi saya tekankan juga di sini bahwa yang tadi Randy juga sebutkan bahwa masih ada di antara itu masih seharusnya ada jangka pendeknya. Terlepas kita punya mimpi besar ke Piala Dunia, tapi di tahun ini kita ada FIFA Series yang saya rasa itu akan menjadi bagaimana kita melihat permainan Herdman seperti apa yang ada di benaknya yang tadi dia sampaikan, cita-cita dia untuk timnas. Yang kedua juga kita punya di pertengahan tahun ini di bulan Juli nanti ada Piala ASEAN Championship atau kejuaraan ASEAN yang itu sangat bisa menjadi setidaknya menghilangkan Herdman dari bayang-bayang pendahulunya. Karena kita tahu belum ada pelatih yang bisa membawa kita juara di kejuaraan ASEAN yang sudah lama kita nantikan. Jadi memang kita setidaknya kalau Herdman seandainya di pertengahan tahun ini langsung bisa memberikan trofi juara, turnamen bergengsi di level Asia Tenggara atau level regional, tentu ini akan jadi sangat-sangat positif dan tentu akan meningkatkan dan mencintai, supporter akan lebih mencintai Herdman, terutama untuk menyambut di Piala Asia 2027, begitupun juga di kualifikasi Piala Dunia yang mulai kira-kira September atau Oktober 2027. Oke, Pak Marji tadi langsung mengutarakan main targetnya. Target utamanya adalah Piala Dunia 2030, tapi tadi kata Bung Ihsan ada apa ya, event-event yang harus dilalui oleh John Herdman yang juga harus dilalui dengan kesuksesan gitu. Nah, apakah PSSI juga memasang target langsung ke Piala Dunia atau memang ada fokus bertahap seperti yang diutarakan Bung Ihsan tadi, Pak Marji? Begini, pelatih itu ya kita juga harus bisa menyampaikan itu secara realistis. Ya. Kalau kita tidak realistis, terlalu berbicara membumbung tinggi, nanti hasilnya tidak sesuai, itu kan juga akan jadi masalah. Maka yang bisa saya katakan, sejak awal kami interview kepada John berkaitan dengan event-event yang memang di luar kualifikasi Piala Dunia, itu juga menjadi keinginan kita semua untuk bisa mendapatkan prestasi sesuai apa yang diharapkan. Tetapi yang harus diingat bahwa semua itu kan butuh tahap yang penyesuaian yang memang membutuhkan waktu. Contoh saya karena kebetulan juga dari awal dulu dari Sintayong saya juga ikut, sehingga saya tahu betul tahapan itu harus dilalui gitu. Kalau kita langsung menginginkan dalam bulan Maret, habis itu bulan Juni AFF kita ditarget untuk juara. Ini ya saya sudah tidak bisa bicara apa-apa gitu. Kenapa? Karena kalau berbicara target di tim ya, sekali lagi target di tim, tentu kami juga menginginkan yang terbaik, ya kepinginnya juara gitu. Tapi target di tim, kan gitu ya. Tetapi kalau kita berbicara jangka panjang, semua itu ada tahapannya. Semua ada tahapannya. Jadi sekali lagi ini butuh pengertian kita semua. Jangan sampai pelatih baru datang di target Maret, harus menang semuanya, terus nanti berikutnya AFF harus juara, ya ini kan ya saya juga tidak bisa berkata apa-apa kalau begitu. Artinya sebenarnya begini, saya perlu sampaikan, intinya bahwa tadi setelah preskon itu kan saya sudah bicara panjang lebar sama John berkaitan dengan
apa yang terjadi di timnas, mulai dari kualifikasi round 1 sampai dengan round 4. Saya bercerita tujuannya supaya tahu kondisi realnya sehingga bisa dijadikan evaluasi John untuk memperbaiki. Ya. Dan baiknya si John sendiri ternyata dia sudah mengikuti itu semua apa yang saya sampaikan dan dia langsung menyampaikan kepada saya, Pak Marji, inilah kemarin itu kekurangannya. Harusnya balance-nya itu dilakukan. Sehingga semua menurut saya saya apresiasi dan saya surprise lah apa yang disampaikan John kepada saya. Mudah-mudahan ini aura positif gitu. Betul. Mudah-mudahan aura positif, tetapi tetap harus kita mulai dari tahapan-tahapan tadi. Tidak bisa langsung dihajar pakai target-target tahun ini harus juara ini, tahun ini harus menang ini ya. Tolong semuanya saling mengerti. Tetapi ingat bahwa kembali lagi kalau berbicara di tim, ya kita inginnya prestasi yang terbaik kan begitu. Ya, kalau kita ingat timnas Kanada juga yang ditangani Hartman pada Piala Dunia 2022 ya, dan tahun-tahun sebelumnya bahkan jauh sebelum Piala Dunia itu juga kacau balau sepertinya. Ini kan butuh waktu yang cukup panjang gitu ya untuk membangun tim. Pak Marji, saya juga ingin bertanya soal tadi saya tertarik dengan John yang mengontak satu persatu pemain ya. Ada 60 pemain. Ini kan start yang positif ya. Ini in person dia berkomunikasi dan sempat mengatakan juga bahwa kekuatan Indonesia itu adalah keberagaman itu sendiri karena ada diaspora, ada pemain lokal. Nah, apa komunikasi yang dibangun? Boleh juga dibocorkan kita. Apa yang komunikasi yang dibangun oleh Hartman dan apa tujuannya? Ya. Jadi memang saya kontak ke Jay juga, kapten tim, dan beberapa memang mereka semua sudah diajak bicara sama John. Ya intinya sebenarnya sama dengan saya. Tanya berkaitan dengan mental setelah tidak lolos itu seperti apa, mentalmu dan lain sebagainya. Sebenarnya hampir sama dengan tadi yang saya sampaikan secara real kepada John. Intinya bahwa kita ini ingin membangun tim ke depan dengan ingin tahu apa sih permasalahan yang terjadi di dalam tim itu sehingga ke depan bisa kita perbaiki. Dan itu real memang dia lakukan dan ya saya apresiasi lah kepada John. Dia langkahnya ternyata lebih cepat lah dari apa yang saya bayangkan. Ya, ini first impression-nya memang banyak menarik simpati seperti ya publik sepak bola Indonesia. Menurut Anda apa? Ya kalau orang bilang walk the talk-nya John Hartman itu ya apa yang harus dibuktikan untuk pertama kali? Ya yang pasti bagaimana dia seperti tadi Pak Marji juga sebut bagaimana membenahi dulu nih kondisi mental, psikologis pemain. Kita tahu bahwa setelah perjalanan yang cukup panjang kualifikasi kemarin akhirnya berakhir dengan tanpa hal yang positif. Jadi ini tentu bagaimana memugar kembali kondisi dalam tim. Kita tahu bahwa nanti di bulan Maret misalnya itu akan jadi pertemuan pertama yang akan mengumpulkan para pemain untuk laga resmi bersama timnas yang akan menjadi debut Hartman bersama anak asuhnya. Apa yang dimulai Hartman dengan mengontak itu juga seperti yang dilakukan bersama Kanada 2021 lalu. Bahkan dulu lebih parah lagi kondisi Hartman. Di 2021 di training camp pertamanya dia di Spanyol, itu ada berantem dua pemain senior. Ada konflik internal. Ada konflik internal yang benar-benar adu jotos di atas lapangan di sesi latihan pertamanya bersama Hartman. Dan Hartman bisa mengatasi itu hingga akhirnya dia bisa membentuk tim Kanada yang kuat dan bisa lolos untuk pertama kali ke Piala Dunia pada 36 tahun terakhir gitu kan. Dan saya juga kebetulan sempat juga berkesempatan melihat langsung Hartman bagaimana dia melatih dan juga konferensi pers di Piala Dunia 2022 lalu di laga pertama Kanada melawan Belgia. Memang pelatih ini terlihat santai tapi perangainya tuh sangat tegas di atas lapangan. Bagaimana dia punya ide yang ingin dia transformasikan ke anak asuhnya. Dan jelas apa yang dia inginkan tuh pemainnya harus bisa pahami. Dan dia memintanya itu tidak dengan cara yang kita tahu, cara yang otoriter atau seperti apa. Tapi dia benar-benar cara modern. Latar belakangnya juga sebagai dosen, sebagai guru olahraga itu juga membantu dia bagaimana melakukan pendekatan. Dan itu saya lihat dulu di Qatar dan semoga itu juga bisa kita saksikan bersama timnas Indonesia. Ya, dan dia tidak hanya lakukan di timnas pria, sebelumnya di timnas timnas perempuan ya. Kanada juga Selandia Baru, kita tahu juga bagaimana Selandia Baru dan Kanada sebelum bersama era dia sangat inferior di mata dunia tapi bisa dia bawa ke Olimpiade dan cukup bermainnya. Dan muncullah nama Anthony Davis yang diterbitkan oleh John Hartman yang bermain untuk Bayern Munchen dan juga andalan timnas Kanada. Mungkin nanti John Hartman bisa memunculkan Anthony Davis Indonesia ya. Semoga. Tadi saya tertarik juga dengan
komunikasinya Hartman dengan timnas Kanada yang awalnya Coach Balo bisa ditata. Tapi saya ingin tanya juga, apa yang kira-kira tidak akan ditemui John Hartman di Indonesia seperti halnya menangani Kanada? Saya akan tanyakan hal itu nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami.